Selamat datang di channel ini. Negara adikuasa pertanian terbesar di dunia tidak lagi berada di Amerika Utara atau Eropa. Pengiriman biji-bijian dari Kansas berkurang, dan gandum dari Australia tidak lagi relevan. Dalam beberapa tahun, raja-raja baru dalam perdagangan biji-bijian adalah Rusia dan Cina. Bersama-sama, mereka membentuk jaringan pasokan pangan global baru yang dapat mengubah tatanan ekonomi dunia. Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis, kekuatan global dalam sektor pertanian, kini harus bersaing untuk mendapatkan akses ke koridor biji-bijian yang dikendalikan Rusia dan Cina. Pergeseran ini berpotensi membalik sistem perdagangan global. Tapi mengapa perubahan ini terjadi, dan apa dampaknya bagi petani di negara-negara barat? Untuk memahami perubahan ini, kita harus mulai dengan Cina, importir biji-bijian terbesar di dunia. Selama beberapa dekade, Cina sangat bergantung pada negara-negara seperti AS, Kanada, dan Prancis untuk memenuhi kebutuhan gandum dan jagungnya. Pada tahun 2022, Cina mengimpor lebih dari 143 juta ton biji-bijian, menjadikannya pelanggan utama bagi pertanian barat. Namun, situasi ini kini berubah drastis. Bukan hanya perang dagang atau tarif yang mendorong perubahan ini, tetapi strategi Cina dalam mendiversifikasi rantai pasokan pangannya. Cina ingin mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat yang dianggapnya tidak stabil secara politik sebagai mitra dagang. Perang dagang AS-Cina sebelumnya telah mengajarkan Cina pelajaran penting. Bergantung pada pemasok yang dapat dipengaruhi oleh ketegangan politik adalah risiko besar. Inilah alasan Cina beralih ke Rusia dengan cepat. Menurut data Organisasi Perdagangan Dunia, impor biji-bijian Cina dari Rusia melonjak 20% pada tahun 2023. Para ahli memperkirakan angka ini akan terus meningkat dalam dekade mendatang, dengan Rusia berpotensi menyalip AS sebagai pemasok utama Cina. Laporan dari The Wall Street Journal dan Bloomberg menegaskan bahwa aliansi Cina-Rusia sedang membentuk kembali sektor pertanian global. Inti dari perubahan ini adalah koridor biji-bijian multinegara antara Cina dan Rusia, sebuah jaringan jalur kereta api, pelabuhan, dan pusat logistik yang merevolusi perdagangan pangan global. Koridor ini berfungsi seperti jalur sutra makanan, menghubungkan Rusia dan Cina dalam rantai pasokan yang lebih efisien. Dengan sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Rusia, Moskow mencari pasar baru untuk hasil pertaniannya, dan Cina menjadi mitra utama. Koridor ini memangkas waktu pengiriman dan mengurangi biaya logistik, menjadikannya lebih murah dan cepat bagi Rusia untuk memasok Cina dibandingkan dengan negara-negara barat. Produksi biji-bijian Rusia mencapai rekor 137 juta ton pada tahun 2023, dengan hampir 35 juta ton diekspor. Melalui koridor ini, Rusia dapat memenuhi permintaan Cina dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh pemasok barat. Menurut Reuters, biaya transportasi melalui koridor ini 30% lebih rendah dibandingkan pengiriman dari AS atau Kanada. Ini adalah perubahan besar dalam dinamika perdagangan global. Pada tahun 2022, Cina mengimpor 143 juta ton biji-bijian, dengan AS, Kanada, Australia, dan Prancis sebagai pemasok utama. Namun, tren ini berubah. Para ahli dari Financial Times memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Rusia dapat memasok hingga 60% dari impor biji-bijian Cina. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur pertanian telah mempercepat ekspansi Rusia. Dengan investasi lebih dari 12 miliar dolar per tahun, kapasitas ekspor biji-bijian Rusia diperkirakan akan meningkat 25% dalam 5 tahun ke depan. Sebaliknya, ekspor biji-bijian AS ke Cina mengalami penurunan 25% pada tahun 2023, terutama karena ketegangan perdagangan dan persaingan dari pemasok yang lebih murah seperti Rusia dan Brasil. Tanda-tanda perubahan ini sudah jelas. Barat tidak lagi dapat bersaing dalam pasar biji-bijian global.
Sanksi yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan Rusia justru semakin mempererat hubungan perdagangan Moskow dengan Beijing. Sanksi Barat hanya mempercepat pengembangan aliansi perdagangan baru yang kuat ini. Sejak 2014, sanksi yang menargetkan sektor energi dan keuangan Rusia memaksa Moskow mencari mitra baru. Saat Eropa dan AS menutup pintu mereka, Cina justru menyambut Rusia dengan tangan terbuka. Menurut Reuters, perdagangan antara Cina dan Rusia melonjak menjadi lebih dari 240 miliar dolar pada tahun 2023, dan angka ini terus meningkat. Sanksi ekonomi telah mendorong Rusia untuk mengalihkan ekspor pertaniannya ke timur, menjadikan Cina pelanggan terbesarnya. Namun, perkembangan paling signifikan dalam tatanan pertanian global baru ini adalah bursa gandum BRICS. Ini bukan sekedar platform perdagangan, tetapi tantangan langsung terhadap dominasi Barat dalam komoditas global. Secara tradisional, harga gandum dunia ditetapkan di pusat keuangan seperti Chicago dan London. Sekarang, negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menciptakan pasar mereka sendiri. Bursa ini memungkinkan mereka memperdagangkan gandum, kedelai, dan jagung tanpa melibatkan dolar AS. Menurut CNBC, BRICS Grain Exchange akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dengan tujuan utama menghilangkan ketergantungan pada sistem keuangan Barat. Dengan melewati Chicago Board of Trade dan London Metal Exchange, negara-negara BRICS akan memiliki kendali penuh atas harga komoditas mereka sendiri. Disinilah perubahan besar terjadi. Bursa ini bukan hanya tentang perdagangan gandum, tetapi juga mengguncang sistem keuangan global. Selama beberapa dekade, dolar AS adalah mata uang utama dalam perdagangan internasional. Namun, dengan BRICS Grain Exchange, transaksi akan diselesaikan dalam mata uang nasional seperti rubel Rusia, yuan Cina, dan riel Brasil. Menurut Bloomberg, pergeseran ini dapat mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan global hingga 25% dalam dekade mendatang. Bayangkan dunia di mana harga gandum tidak lagi ditentukan dalam dolar AS, tetapi dalam yuan Cina atau rubel Rusia. Itulah arah yang sedang dituju saat ini. Mengapa Cina bersedia menyelesaikan perdagangan gandumnya dalam mata uang sendiri? Alasannya sederhana, untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat sistem keuangannya sendiri. Menurut South China Morning Post, Cina telah lama mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan internasional. Sektor pertanian adalah arena yang sempurna untuk mempercepat transisi ini. Faktanya, 50% dari transaksi perdagangan internasional Cina kini diselesaikan dalam yuan, naik dari hanya 15% pada tahun 2015. Namun, masa depan perdagangan pertanian BRICS bukan hanya tentang mata uang, tetapi juga teknologi. Teknologi blockchain akan merevolusi perdagangan lintas batas untuk komoditas seperti biji-bijian. Blockchain memungkinkan transaksi yang lebih transparan, aman, dan efisien, sekaligus menghindari sistem perbankan tradisional. Menurut laporan terbaru dari MIT Technology Review, blockchain dapat mengurangi biaya transaksi sebesar 20 hingga 30%, menjadikan ekspor pertanian BRICS lebih kompetitif di pasar global. Lalu, bagaimana dengan pangsa pasar pangan global? Saat ini, negara-negara BRICS mengendalikan 50% dari produksi sereal dunia, dan angka ini terus bertambah. Dalam sektor daging dan makanan laut, pangsa mereka mencapai lebih dari 40%, dengan Brasil dan Rusia memimpin ekspor daging sapi, daging babi, dan hasil laut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Namun, isu utamanya bukan hanya siapa yang memproduksi makanan, tetapi siapa yang mengendalikan distribusinya. Negara-negara BRICS tidak hanya memberi makan penduduk mereka sendiri, tetapi juga mengekspor ke seluruh dunia. Ketika mereka terus meningkatkan produksi, keseimbangan kekuatan pertanian global ikut berubah.
Bayangkan ini, jaringan kereta cepat yang melintasi Siberia, membawa bertonton gandum, jagung, dan kedelai ke pasar Cina. Kapal kargo yang menavigasi rute Arktik baru, memangkas waktu pengiriman hingga setengahnya. Rusia dan Cina tidak hanya membangun rantai pasokan, mereka sedang menciptakan jalur kehidupan baru bagi perdagangan global. Ini bukan hanya tentang biji-bijian. Rusia adalah eksportir gandum terbesar di dunia, dan Cina adalah importir terbesarnya. Namun, yang mereka bangun lebih besar dari sekadar perdagangan gandum, ini adalah jaringan ekonomi yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika dalam era perdagangan baru. Koridor gandum Rusia-Cina bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga dominasi ekonomi. Koridor ini merupakan bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative atau BRI, proyek infrastruktur senilai triliunan dolar yang bertujuan menjadikan Cina dan sekutunya sebagai pusat ekonomi dunia. Investasi infrastruktur Cina membentuk kembali rute perdagangan global, memangkas waktu pengiriman, dan membuat rantai pasokan barat terlihat ketinggalan zaman. Seiring berkembangnya koridor ini, semakin banyak negara akan bergabung untuk berbisnis dengan Rusia dan Cina. Mereka sedang membangun ekosistem perdagangan yang tidak bergantung pada Barat. Dampak bagi petani Barat. Selama beberapa dekade, petani AS mengandalkan Cina sebagai pembeli utama gandum, kedelai, dan jagung mereka. Namun, keadaan berubah. Saat ini, lebih dari 50% impor kedelai Cina berasal dari Brasil, dan Cina semakin beralih ke Rusia untuk gandum. Apa dampaknya? Petani AS menghadapi permintaan yang menurun. Ketika permintaan turun, harga pun jatuh. Petani seperti Jim, yang sebelumnya mengandalkan ekspor gandum ke Cina, kini menghadapi masa depan di mana pelanggan terbesarnya tidak lagi tertarik pada produknya. Menurut The Wall Street Journal, AS dapat kehilangan lebih dari 4 miliar dolar per tahun dalam ekspor pertanian jika Cina sepenuhnya mengalihkan sumber biji-bijiannya ke Rusia dan Brasil. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan ini akan terjadi, tetapi kapan. Koridor perdagangan ini bukan sekedar infrastruktur baru, ini adalah pernyataan dari Rusia dan Cina bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Barat. Negara-negara seperti AS, Kanada, dan Australia semakin terpinggirkan dalam perdagangan global, sementara Rusia dan Cina memperkuat hubungan mereka. Pergeseran keseimbangan pertanian global. Bloomberg melaporkan bahwa setiap ton gandum atau kedelai yang dikirim dari Rusia ke Cina adalah 1 ton yang tidak dikirim dari Kansas atau Queensland. Koridor perdagangan baru ini menawarkan transportasi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal, yang membuat negara-negara Barat kehilangan daya saing. Yang dipertaruhkan bukan hanya pendapatan ekspor, tetapi juga pengaruh geopolitik. Mengendalikan pasokan makanan berarti mengendalikan kekuatan global. Rusia dan Cina saat ini memposisikan diri untuk melakukan hal itu. Perdagangan bukan sekadar soal uang, ini soal kekuasaan. Dengan membangun sistem perdagangan independen, Rusia dan Cina juga menciptakan lingkup pengaruh yang mandiri. Negara-negara BRICS tidak hanya mengembangkan sistem keuangan mereka sendiri, tetapi juga menciptakan rute perdagangan dan rantai pasokan pertanian yang tidak lagi bergantung pada lembaga Barat seperti IMF atau Bank Dunia. Mereka sedang menyiapkan panggung untuk tatanan dunia baru. Saat ini, negara-negara BRICS mewakili lebih dari 40% populasi global dan sekitar 25% dari PDB dunia. Dan angka ini terus bertambah. Seiring dengan semakin luasnya jaringan perdagangan mereka, negara-negara Barat akan dipaksa untuk beradaptasi atau tertinggal. Masa depan pasar gandum global. Jadi, apa yang terjadi jika Barat kehilangan dominasinya? Harga pangan global akan bergeser. Negara-negara BRICS yang mengendalikan lebih banyak pasokan gandum dunia akan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga. Saat mereka membangun infrastruktur mereka sendiri,
mereka dapat mengirimkan bahan pangan dengan lebih murah dan efisien dibandingkan negara-negara barat. Menurut sebuah studi terbaru dari The Economist, harga pangan global dapat menjadi lebih fluktuatif karena Rusia dan Cina mengambil alih rantai pasokan utama. Untuk negara-negara yang selama ini bergantung pada impor gandum dari barat, hal ini bisa berarti kenaikan harga dan bahkan potensi kelangkaan. Namun, bagi negara-negara yang selaras dengan BRICS, ini bisa berarti harga lebih rendah dan pasokan pangan yang lebih stabil. Dunia kini terbelah menjadi dua blok ekonomi, barat versus BRICS, dan pangan menjadi pusat dari kesenjangan baru ini. Jadi, bagaimana masa depan perdagangan gandum global? Ini bukan lagi tentang AS atau Eropa. Abad berikutnya adalah milik BRICS. Jika Barat tidak segera beradaptasi, mereka mungkin akan tertinggal secara permanen. Dan ini bukan spekulasi, ini sedang terjadi sekarang. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.